Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudhil. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Sebagaimana kita tahu bersama, para ahlul ilmi telah menggali banyak dari dalil Quran maupun hadis, khususnya yang bertalian dengan masalah keistimewaan dan keutamaan Ramadan. Para ulama kita kemudian memberikan satu penjelasan, sungguh banyak di antara keistimewaan dan keutamaan yang disematkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan mempunyai banyak julukan. Di antaranya adalah bulan Ramadan juga disebut juga sebagai bulan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena memang Al-Quran dalam catatan sejarah itu diturunkan pada bulan Ramadan, baik turun secara lengkap maupun turun secara berangsur-angsur, itu terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, karena di dalamnya dilimpahkan rahmat Allah yang berlapis-lapis dan berlipat ganda. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Muasah, yakni bulan yang di dalamnya Allah mengabulkan banyak hajat dan juga kebutuhan para hambanya. Disebut juga bulan Syahrul Maghfirah, disebut juga bulan yang penuh dengan ampunan, disebut juga Syahrul Jihad, yakni bulan jihad, di mana ada peperangan besar, yakni perang Badar Kubro, dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan para ulama juga menyebut bahwasanya bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, yakni bulan pendidikan, yang melatih, mendidik supaya hamba-hamba Allah, kaum mukminin dan mukminat ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bahkan secara khusus bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan ternyata juga mendidik kita semua supaya kita semua ini cinta menjadi para pemakmur masjidnya Allah, yakni dengan sholat di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Apa isyarat yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan juga mendidik kita melalui puasa ini, mendidik kita supaya kita itu senang memakmurkan masjid, di antaranya dengan sholat di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yakni di saat kita puasa kita itu selalu merindukan adanya azan. Azan zuhur kita tunggu, azan asar kita tunggu, apalagi azan maghrib ini sangat kita tunggu-tunggu, karena saat itu kita berbuka dan kita bisa berbahagia dengan buka puasa tersebut. Dan juga tentu saja azan isya dan juga azan subuh. Bahkan kalau kita perhatikan tuntunan di dalam kitab-kitab fikih, kita akan mendapatkan betapa waktu sahur yang paling utama adalah setidaknya setengah jam sebelum azan subuh berkumandang. Yang itu diharapkan nanti setelah kita makan sahur, kemudian kita menyiapkan diri kita untuk menunaikan sholat subuh di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Nah, ini menjadi salah satu bukti-bukti yang nyata
betapa bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah yang secara khusus adalah mendidik kita supaya kita itu senang, cinta untuk menjadi pemakmur masjidnya Allah atau ummarul masajid. Dan secara khusus bahkan adalah tarbiyah tersebut menyentuh bagaimana kita senang untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Selanjutnya apa istimewanya sholat subuh sehingga kita perlu mempunyai perhatian serius, dan ini menjadi kunci kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat-sholat jamaah yang lainnya. Di antara keistimewaannya adalah yang pertama, sholat subuh ini menjadi salah satu sebab seorang hamba itu masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat barden, yakni sholat yang dilakukan pada dua waktu yang dingin, yakni sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Yang kedua, sholat subuh juga bisa menjadi sebab penghalang seorang hamba itu masuk neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yang maknanya tidak akan masuk neraka seseorang yang senantiasa sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Sedangkan sholat sebelum terbitnya matahari yang dimaksud dalam hadis itu adalah sholat subuh, sedangkan sholat sebelum tenggelamnya matahari yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah sholat asar. Artinya sholat subuh dan sholat asar ini mempunyai keistimewaan yang lebih kita untuk menjaganya di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yang insya Allah nanti sholat-sholat yang lain baik itu zuhur, asar, isya, maghrib insya Allah bisa melaksanakan lebih mudah lagi. Kemudian yang ketiga, ternyata sholat subuh dan juga sholat asar juga menjadi amalan utama yang dengannya menjadi penyebab seorang hamba itu bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang mukmin di hari itu berseri-seri, bergembira, berbahagia, sumringah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, dikutipkan beberapa hadis Nabi tentang penafsiran ayat ini. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bulan purnama. Kemudian di hadapan para sahabatnya beliau mengatakan, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam hari ini. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian itu bisa meluangkan waktu kalian, maka kerjakanlah sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Yang di situ maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Sehingga dari situ marilah kita senantiasa menjaga makna puasa kita dengan
yang sesungguhnya, sehingga ini mempunyai athar yang sangat berarti dalam kehidupan kita, sehingga tarbiyah ar-Ramadhaniyah ini betul-betul mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk memotivasi diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sholihin dan sholihat, yang insya Allah kelak akan mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, dan juga surganya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.